dapat menyanyikan lagu Mars Akpai Selatan sekaligus membuka Mukerul Akpai kedua Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ke-9 pembacaan doa, acara ke-10 penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita masuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan hari ini akan dibacakan oleh Bapak Lalu Muhi SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل وما للظالمين من أنصار ربنا آمنوا بربكم
فنام مع الأبرار ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Indonesia Raya.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Bupati Barito Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Barito Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan atau yang mewakili, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya yang disertai dengan semangat yang tinggi dari segenap panitia dan peserta, semoga kita semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja wilayah kedua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 tanpa ada hambatan yang berarti. Sehingga pada siang ini yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara pembukaan musyawarah kerja wilayah kedua AKPAI Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin saya akan menyampaikan laporan panitia pelaksana Mukerwil 2 AKPAI Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama, latar belakang. 12 tahun sudah AKPAI Kalimantan Tengah berdiri. Usia yang masih muda, namun semangat untuk menanamkan Islam yang ramah, mengembangkan kehidupan yang inklusif, toleran baik kepada pendidikan agama Islam dan kepada peserta didik menjadi visi besar AKPAI. Sebagai organisasi profesi yang mandiri, AKPAI membangun kemandirian organisasi dan sekaligus mengemban amanah untuk mengadvokasi guru pendidikan agama Islam. Kemandirian organisasi tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur digital, kantor, jaringan pengembangan program, budaya organisasi, core value, teamwork, sistem keuangan yang sehat. Penataan organisasi mulai dari struktur pengurusan DPD di 14 kabupaten kota dan 136 DPC kecamatan. Bahkan kemandirian sumber dana organisasi menjadi target penting AKPAI Kalteng mulai tahun 2021 ini. Eksistensi AKPAI yang selama ini sudah melakukan aksi-aksi yang sebagian besar mandiri, belum pernah mendapatkan donasi dari pemerintah maupun pihak lain, di antaranya kegiatan keorganisasian baik Mukerwil, Bulan Bakti PAI maupun kegiatan pelatihan baik BIMTEK AKPAI Digital, penulisan buku karya ilmiah, peduli KPAI non-PNS, advokasi PPG dan P3K ASN serta kegiatan lainnya. 2. Dasar hukum. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AKPAI. 2. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah AKPAI Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10/SK DPW AKPAI 62 SR A1/5/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang penetapan panitia pelaksana Mukerwil 2 AKPAI Kalimantan Tengah tahun 2021. 3.
output dan outcome. Output terselenggaranya Mukerwil kedua masa bakti 2019-2024 sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. B. Ajang penghargaan silaturahim DPD dan DPW. C. Kick off kegiatan Akpai Mandiri. 2. Outcome. A. Penguatan organisasi sampai ke tingkat DPC kecamatan. B. Terselenggaranya budaya tertib organisasi Akpai mulai dari DPW, DPD, dan DPC yang profesional, transparan, dan akuntabilitas. C. Terbentuknya organisasi Akpai Mandiri. D. Peningkatan peran Akpai dalam pendidikan nasional. E. Penguatan kemitraan antara Akpai dan lembaga pemerintah maupun pihak lain. E. Peserta Mukerwil. 1. Terdiri dari DPW Akpai ada 5 orang, Ketua DPD Akpai se-Kalimantan Tengah yang hadir 8 orang, dan yang terakhir panitia pelaksana Mukerwil sebanyak 35 orang. Pelaksana Mukerwil kedua Akpai Kalimantan Tengah tahun 2021 dikelola oleh DPW Akpai Kalteng sebagai panitia steering committee dan DPC Akpai Barsel sebagai tuan rumah atau organisasi komite. Diselenggarakan dengan cara tatap muka terbatas yang berpusat di Aula Hotel Lafayette untuk Kabupaten Bandung Selatan. Waktu pelaksanaan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 26 sampai tanggal 27 Juni 2021. A. Tema kegiatan. Tema Mukerwil yang ditetapkan adalah peningkatan Akpai digital menuju kemandirian. Dana kegiatan untuk terlaksana Mukerwil 2 Akpai Provinsi Kalimantan Tengah, panitia pelaksana telah menghimpun dana yang berasal dari sumbangan Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam baik SD, SMP maupun SMA, SMK Silang Batu Selatan, dan yang kedua dari para donatur yang didamaikan. Terakhir, penutup, demikian laporan yang saya sampaikan. Semoga pelaksanaan Mukerwil kedua Akpai Provinsi Kalimantan Tengah 2021 di Puntok saat ini membawa berkah dan berjalan lancar, serta semua peserta Mukerwil 2 senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang perlu saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMA IT Baitur Rahman yang telah menyumbangkan siswanya menampilkan kreasinya pada acara pembukaan ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan puisi untuk Mu Palestina akan dibacakan oleh anak dan Nur Aini, siswi SMA Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok. Dipersilakan. Untukmu Palestina, negeri kuno penuh misteri, negeri para nabi yang diberkati. Namun hingga kini cobaan terus silih berganti. Yerusalem kota suci, simbol peradaban agama samawi. Namun kini telah ternodai oleh keserakahan
Gedung roboh, rumah hancur, ayah meregang nyawa, anak-anak berlumuran darah. Sementara para ibu meratap dan tak tahu harus berbuat apa. Kita takkan pernah rela sejengkal tanah pun di Palestina. Kita takkan pernah rela anak-anak Palestina kehilangan ibu bapak. Kita akan berjuang penuh keimanan sampai titik darah penghabisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7, sambutan Ketua DPW AKPAI Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Muhammad Bahtiar Rifai SAG MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidis sadah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmin hadha ila yawmin nahdah wa ba'da. Hadratal mukarramin, ulama anal a'za wa umara anal urama, wabil khusus yang terhormat Pak Bupati Barito Selatan yang dalam hal ini mewakilkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan yang mewakilkan kepada Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, serta undangan-undangan khusus yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Tidak lupa pula kepada peserta Mukerwil kedua se-Kalimantan Tengah, panitia dan anak-anakku yang cantik-cantik karena cuma perempuan kan, yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih yang tiada tara. Saya panjatkan kehadirat Allah atas perkenannya karena saya bisa berdiri di depan hadirin semua. Mungkin ini yang kedua kalinya di Barito Selatan. Pertama saat pelantikan, waktu itu alhamdulillah Pak Kepala Dinas hadir juga, Dinas Pendidikan, Pak Kepala Kemenak. Dan yang kedua ini kebetulan Barsel bagian ketempatan Mukerwil yang kedua setelah Mukerwil yang pertama di Palangkaraya. Berdasarkan hasil rapat, Barito Selatan siap dengan segala hal. Harapan kami memang abang kami, Bang Ade Raya, karena beliau dulu sama-sama di KNPI, Pak. Sehingga saya sering buat sapaan juga dengan beliau. Beliau tidak bisa hadir pun juga menyampaikan hal itu.
sejatinya mau hadir, tetapi memang beliau kalau Sabtu Minggu seringnya di Palangkaraya. Namun tidak mengurangi kualitas, mengurangi taklim kami terhadap para sepuh di sini, pemangku kepentingan. Sekali lagi kami mohon titip Apai di Barito Selatan, pimpin Apai, di mana pada kesempatan ini musyawarah kerja wilayah kedua yang mengusung tema pemberdayaan Apai digital menuju kemandirian. Apa sih yang dimaksud itu? Perlu kita ketahui bersama bahwa Apai ini adalah sudah lebih dulu, jauh sebelum Corona ada, sudah mencontohi teknologi digital. Sejak lahir tahun 2008, Apai sudah berbasis digital. Sehingga guru-guru agama Islam mengajar di sekolah cukup menggunakan Android. Walaupun iOS masih belum bisa, cukup Android. Harapannya biar tidak terlalu banyak, karena di situ sudah ada semua, sudah disuguhkan oleh Apai semua, mulai dari RPP yang diperlukan di dalam mengajar, materi-materi juga sudah ada semua, sehingga meringkas semuanya. Kebetulan saja kita ini mulai menggandrungi digital sejak Corona. Jadi sebenarnya Apai sudah lebih dulu. Namun yang belum dilakukan oleh Apai adalah menuju kemandirian. Kemandirian yang bagaimana? Apai sudah bisa menciptakan segala macam serba digital, namun Apai belum bisa mandiri ternyata. Nah, disinilah akan coba kita mulai bagaimana Apai bisa mandiri. Mandiri dalam segala hal, termasuk di dalam menghidupi organisasinya. DPW Apai bertekad Apai harus bisa mandiri. Maka nanti malam dan nanti sore kami akan silaturahim di pemerintah kabupaten yang informasinya akan diterima oleh Bapak Asisten. Kita akan sampaikan bahwa di dalam menuju Apai mandiri yang di kick off di Barsel ini, pemerintah bisa mendengarkan apa sih yang diinginkan. Nanti kita akan soal ke sana 25 orang kurang lebih. Karena Bapak Bupati tidak bisa hadir secara resminya melalui Pak Asisten, walaupun tidak resminya saya bisa WhatsAppan dengan Bapak Bupati Barito Selatan karena sebelumnya sama di KNPI-nya, seperti itu. Harapan kami Ibu Bapak semuanya, ke depan Apai sudah tidak perlu dibantu lagi, akan memulai suatu organisasi yang mandiri. Jadi pemerintah tinggal mensupport saja. Nah ini bagaimana? Ini berat. DPW Apai sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga nasional yang ternyata bisa untuk mensupport seperti itu. Sehingga pemerintah mungkin nantinya tidak perlu memberikan bantuan, tapi untuk sementara, untuk memancing ini, pinjami dulu Apai selama 4 bulan. Misalnya dipinjami 100 juta, 105 juta, akan dikembalikan oleh Apai selanjutnya sampai ila akhiri Apai, misalnya Apai dibubarkan sudah bisa mandiri insya Allah. Makanya kita kick off di Barito Selatan ini akan kita buktikan. Daripada tentunya organisasi ini tiap tahun mesti DPR menganggarkan untuk ormas ini, ormas itu 25 juta, 50 juta, konsumtif semua. Belum ada mungkin organisasi yang
produktif. Nah ini apa yang akan berbeda. Namun sebagai modal awal, nah, tentu maka kami akan sowan nanti itu, seperti itu. Dan melalui DPW APAI provinsi kita sudah melakukan kerjasama hal tersebut. Selanjutnya acara Mukerwil ini merupakan sambil acara silaturahim, kita akan mengembangkan program-program yang luar biasa. Program-program yang membantu pemerintah tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang NKRI ya, yang digelorakan oleh pemerintah. APAI nomor 1 karena APAI bersifat rahmatan lil alamin, sehingga yang masuk di APAI itu tidak boleh orang yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Di APAI ini harus terus mendukung kepada pemerintah siapapun itu pemerintahnya selama itu baik, lebih-lebih di dunia pendidikan. Sehingga APAI bermitra. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, yang bisa dilakukan oleh organisasi di luar itu kita support. Sudah banyak kita lakukan. Sering kita audiensi dengan komisi yang dipimpin Pak Aceh Hasan Syakir, sudah sering. Komisi 11 atau berapa ya. Kemarin terakhir juga begitu membahas tentang P3K yang APAI guru pendidikan agama Islam itu kok dikucilkan. Kemarin hampir tidak masuk, kita protes, tapi dengan cara yang satu, dengan dialog, tidak turun jalan. Kalau APAI mau turun jalan, kalau tidak diturutin kemarin itu memang mau digerakkan secara nasional, mogok mengajar. Nah, kalau sudah mogok mengajar bahaya. Pernah itu Pak Rahmat Mulyana, Pak Kepala Kementerian ya, mendengar itu langsung takut. Ketua Umum APAI di telepon, jangan lakukan itu, padahal kita nggak pernah melakukan itu. Jadi kita tetap melakukan secara santun, kita tidak mungkin arogan dan lain sebagainya. Untuk itu khususnya di Barito Selatan yang saya kategorikan para pimpinannya sangat baik, responsif, meskipun di hari Sabtu tetap menghargai APAI. Ini sebuah kebanggaan bagi APAI. Dihadiri saja sudah bahagia. Karena kemarin, karena kita APAI itu kita budayakan tiap Sabtu Minggu, sehingga tidak menghalangi atau mengganggu kegiatan sehari-hari sebagai pengajar. Kata panitia biasanya nggak hadir, enggak, insya Allah tidak. Biar saya ketuk hatinya pimpinannya dari sini, insya Allah akan hadir. Alhamdulillah 6 orang hadir, ini luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada pimpinan kita yang hadir pada kesempatan ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Bapak Bupati Barito Selatan untuk memberikan arahan pada saatnya nanti, dan kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini atas nama Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Kementerian Agama Barito Selatan dan Bapak Ketua DPRD pada saatnya nanti mohon berkenan menyampaikan acara di talk show. Jadi tidak presentasi, kita lebih ke talk show santai Pak. Jadi tidak perlu pakai makalah, ibaratnya tanya jawab saja pada saatnya nanti setelah acara pembukaan ini. Dari kami ucapkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Sambutan Bupati Barito Selatan sekaligus membuka Mukerwil APAI kedua Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Dr. Andes Haji Suaib FAP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf. Saya sendiri tadi agak terlambat karena harus mengikuti seminar
implementasi perubahan yang kebetulan saya menjadi mentor walaupun lewat jauh, tapi jaraknya cukup jauh. Saya di kantor tadi sekitar 11 kilo 12 kilo dari sini, agak terlambat sedikit, mohon maaf. Dan yang kedua, permohonan maaf Pak Bupati Barito Selatan karena beliau berhalangan kemarin mintakan kepada saya untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato beliau dan arahan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Barito Selatan yang dalam ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Barito Selatan Pak Haji Yusuf Muhammad Yusuf Adam, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Barito Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, pengurus DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kalimantan Tengah, yang saya hormati juga para kepala sekolah, para panitia yang hadir pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pembukaan musyawarah kerja wilayah 2 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut serta umat beliau. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengucapkan selamat datang kepada pengurus DPP dan DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana musyawarah kerja wilayah 2 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam yang telah berupaya keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita semua semoga kegiatan ini sukses dan membawa inovasi dan perubahan bagi organisasi maupun bagi guru agama Islam di Kalimantan Tengah pada umumnya dan di Barito Selatan pada khususnya. Hadirin yang berbahagia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin memicu perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, sekaligus berdampak pada pergeseran nilai-nilai yang menjadi tantangan yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tantangan yang ada tidak menjadi ancaman, melainkan menjadi peluang yang menjanjikan. Karena itu dibutuhkan sosok guru agama Islam berorientasi pada kemajuan, berorientasi tidak mengabaikan nilai-nilai religius bagi peserta didik. Guru agama Islam dituntut menjadi model ideal atau uswatun hasanah bagi peserta didik dalam melaksanakan ajaran agama. Ia tidak hanya dituntut untuk membimbing moralitas, tetapi juga spiritualitas. Hadirin yang berbahagia, guru yang profesional adalah sosok guru yang memiliki intelektual, skill, moral, dan semangat juang tinggi yang disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta memiliki etos kerja yang kuat yang meliputi disiplin kerja, menghargai waktu, berprestasi, dan menjadi profesional sebagai motivasi bagi pengembangan dirinya. Sehingga dengan demikian guru dapat mengarahkan peserta didik menjadi generasi yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, musyawarah kerja 2 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia yang diselenggarakan hari ini merupakan ajang untuk bersilaturahmi, memupuk solidaritas,
mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam, baik dalam meningkatkan kompetensi maupun meningkatkan kualitas pembelajaran. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam harus mampu berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kompetensi, serta harus memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, agar semua kegiatan yang dilaksanakan mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Sumatera Selatan siap mewadahi aspirasi guru PAI, asalkan sesuai dengan regulasi dan yang sudah ditetapkan. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia juga harus mampu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan organisasi guru lainnya. Hadirin yang berbahagia, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa PAI, Guru Agama Pendidikan Agama Islam di Barito Selatan ini memang cukup banyak dan kita terbagi dua. Ada yang langsung di bawah diangkat dari Kementerian Agama, tetapi ada yang diangkat di Dinas Pendidikan di Kementerian Pendidikan lewat pemerintah daerah. Dan tahun ini insya Allah kelihatannya cukup banyak juga untuk P3K-nya slot atau peluang bagi guru-guru PAI untuk bisa mendaftar di P3K. Kita memang Barito Selatan ada 630 formasi yang disetujui oleh BKN, tapi setelah kami tracking, kami susuri kondisi linearitasnya, yang linear, yang memenuhi persyaratan, dan yang posisinya pas itu tidak lebih dari 300 dari 600 ini. Jadi kemungkinan formasi kita tidak terpenuhi semua, tapi alhamdulillah untuk PAI kelihatannya cukup banyak. Ya. Jadi guru agama Islam ada penambahan formasi yang banyak justru guru PIK dan guru PPK. Sementara formasi kondisi di lapangan itu tidak kita miliki banyak, sehingga kemungkinan itu tidak terisi itu besar sekali. Kalaupun ada yang isi dari luar daerah, itu juga kelihatannya kalau untuk P3K agak berat juga, karena dengan gaji cuma 3 jutaan lah, 2.900.000 sekian. Mungkin kalau yang dari Jawa mikir 10 kali dia untuk, kecuali kalau pegawai negeri mungkin mereka siap. Tapi untuk P3K ya mudah-mudahan, tapi tetap kita berharap formasi yang 600 sekian itu Pak, nanti mungkin juga mau membebani, antara ada wakil ketua DPR di sini membebani APBD kita untuk ini. Tapi pusat berjanji bahwa gaji mereka akan ditanggung oleh pusat, nanti akan ditambahkan di DAO kita untuk gajinya. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat. Dan yang kedua, untuk teman-teman dari PAI ya, dari ini PAI ini ada cukup banyak guru kita yang lulus sertifikasi, yang sudah lulus PPG-nya, sudah lulus seleksi, tapi belum bisa mengikuti PPG. Nah, sementara ini di Dinas Pendidikan pun ada 130 lebih yang sudah lulus seleksi, tetapi yang bisa ikut PPG ini karena kita hanya mengandalkan dari dana dari pusat. Sementara untuk tahun 2020-2021 ini mohon maaf sekali, kemarin Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ada bersurat kepada Bupati juga memohon, termasuk mungkin tebusan DPR, agar bisa membantu membiayai. Saya Dinas Pendidikan kemarin mengajukan juga 540 juta, tapi alhamdulillah dananya belum ada. Sedangkan begitu juga yang untuk Kemenang, mohon maaf sekali juga belum bisa kita anggarkan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2022 Pak Yusuf, supaya kita bisa menuntaskan baik itu guru agama maupun guru yang reguler yang ada di Dinas Pendidikan bisa mengikuti PPG. Karena untuk bisa lolos seleksi aja susah, ya. Mereka tertatih-tatih, ada yang sampai 3 kali ikut seleksi baru bisa lulus. Begitu lulus mau PPG, pusat kekurangan dana. Mereka minta bantuan dari pemerintah daerah untuk membiayai. Sebetulnya tidak banyak,
cuma 7 juta per orang, tetapi kalinya yang banyak Pak, pengalinya yang banyak. Jadi kalau 100 sekian ini, kemarin yang punya dinas pendidikan aja di luar guru agama itu yang sudah lulus seleksi itu totalnya ada ini memerlukan dana 540 juta. Yang punya POI kemarin sekitar hampir 300 juta ya, hampir 300 juta. Jadi kalau ada dana sekitar kurang lebih 1 miliar Pak Yusuf, insya Allah nanti kita bisa bantu baik itu yang dinas pendidikan maupun yang PAI untuk mengikuti PPG sehingga guru-guru kita lebih bersemangat lagi karena mereka mendapat sertifikasi. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan ke Bupati pada hari ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini dicatat Allah SWT sebagai amal ibadah dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Maluku Selatan. Amin ya rabbal alamin. Disaksikan oleh kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan musyawarah kerja 2 Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam saya nyatakan resmi dibuka. Selamat bermusyawarah. Semoga acara berjalan lancar, APAI semakin solid, semakin kuat dan semakin berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ghazali Rahman SPDI MAP. Dipersilakan. Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ilaikal bal la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka kegiatan musyawarah kerja wilayah kedua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Kami mohon hanya kepadamu ya Allah segala pinta kami untuk dikabulkan, dan hanya kepadamu lah kami menghaturkan terima kasih, kesyukuran atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata wal barakata alaina. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kami mohon turunkanlah kasih-Mu ke dalam hati kami ya Allah, agar senantiasa tumbuh dan berkembang rasa kasih sayang, rasa silaturahim, baik antar guru agama dan juga antar pemimpin dan masyarakat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga Engkau bersihkan hati kami, sehingga masuklah cahaya-Mu ya Allah kepada hati-hati kami ini, sehingga kami bisa mendidik dan juga bergaul dengan suasana hati yang bersih. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah atas segala kelemahan dan kekurangan kami, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan mukarwil ini dengan baik dan lancar serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya Allah yang maha kaya, berikanlah, turunkanlah keberkahan-Mu sehingga hati kami menjadi hati yang damai, hati yang bahagia, sehingga acara ini juga melahirkan sesuatu yang memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat baik kepada sesama guru dan juga kepada anak didik dan kepada masyarakat. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan berikanlah kekuatan untuk kelancaran kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada acara yang ke-10 yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Demikian rangkaian acara pembukaan Terwil 2 Akpai Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mewakili seluruh petugas acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan sembari menikmati penampilan nasyid dari siswi SMA IT Baitur Rahman Butok. Dan selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD, Kakanwil Kemenag untuk bisa tetap bertahan di tempat mengikuti acara berikutnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kakanwil, Bapak Kakan Kemenag, Pak Nurdin, Pak Yusuf Kalem, kemudian Pak Bahtiar, Pak Sugimin, Bapak pengawas, semuanya Bapak Kepala Sekolah, silakan menempati posisinya Pak di depan. Pengurus Akpai, Pak Tugimin dan Pak Jazari Rahman. Foto bersama Pak. Semua pengawas, semua kepala sekolah, silakan. Untuk itu sidang pleno pertama kita mulai dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacanya basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. Sidang kami
dan terbuka untuk umum. Ini terdiri dari 2 agenda. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan kepada dan selaku moderator pada sesi pertama ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Muhammad Bahtiar Faiz SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan untuk memimpin sidang pleno pertama. Sesi ini kami ambil alih atas izin pimpinan sidang. Perlu diketahui bahwa sesi ini adalah termasuk dalam pleno 1 yang berisi pengarahan-pengarahan atau yang dikemas dalam bentuk talk show. Talk show ini adalah bersifat membahas isu krusial yang penting. Kemudian nanti sesinya kami dari moderator akan mempersilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan apa yang saya inginkan. Sesi berikutnya teman-teman silakan nanti menanyakan seputar terkait kependidikan Islam, apapun itu silakan ditanyakan sesuai tupoksinya masing-masing. Di mana di sini ada yang pertama adalah ketua DPRD yang diwakili wakil ketua dari fraksi Golongan Karya. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama dan narasumber berikutnya dari Kepala Dinas Pendidikan. Tentunya silahkan nanti bertanya seputar itu. Sebelumnya kami beri pengantar bahwa stressing point dari permasalahan ini adalah sebenarnya peran serta dari para pemangku kebijakan ini yang bisa diberikan kepada guru PAI. Nampaknya menurut hemat KPAI itu belum banyak yang menonjol, khususnya terhadap guru pendidikan agama Islam, baik itu dari DPR, Dinas Pendidikan maupun Kemenang, ya masih seputar hal-hal yang bersifat seperti itu. Kemudian ada satu isu yang heboh, P3K itu baru bergerak semuanya. Tetapi keperluan kami sebagai guru pendidikan agama Islam tidak hanya itu sejatinya. Tidak hanya itu. Pernah bahwa untuk menunjang pendidikan agama Islam itu bagaimana yang bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan ini, yang sampai saat ini belum nampak, khususnya bagi pendidikan agama Islam secara khusus. Secara umum di Dinas Pendidikan sama, seperti tadi P3K juga sama, semua jenjang pendidikan. Adakah kiat-kiat khusus atau rancangan khusus bagaimana bisa ini ada nggak? Belum ada nggak? Oh, baru tilawah. Nanti kalau ada kita sekolah. Jadi seperti itu Pak. Bagaimana kemarin ada dari pernah di Gunung Mas, Kepala Dinas Gunung Mas bahkan pernah menawarkan jika ada kegiatan pendidikan agama Islam seperti yang sudah kita lihat bersama itu secara rutin. Kalau Kemenang tahu ada yang namanya pentas PAI, itu dibiayai dari Kemenang, kadang Kemenang biayanya kurang sehingga kebingungan. Nah, pernah di Gunung Mas itu bisa diusulkan di dalam ekstrakurikuler di pendidikan. Nah, bagaimana di masa ini secara khususnya biar walaupun tidak di pentas PAI yang secara kabupaten, mungkin bagaimana bisa membantu mungkin melalui apa biar mengadakan pentasnya tersebut, mengingat bahwa Kemenang sangat terbatas Pak. Nah itu baru yang satu sisi, sehingga benar-benar muncul peran nyata terhadap khususnya pendidikan agama Islam. Lebih-lebih di masa ini ya, mohon maaf dipimpin oleh kita kebetulan kan. Tentunya harapan kami seperti itu. Untuk itu secara berurutan mohon tanggapan kepada
seperti ini, bisa mengusulkan seperti ini, seperti yang tentunya tidak melanggar aturan atau kebijakan-kebijakan khusus atau diberikan bocoran-bocoran bagaimana. Kalau kami dulu di Lamando ya selalu diberikan bocoran, kamu bikin seperti ini, kamu bikin seperti ini. Itu dari Bapak Ketua DPR, kemudian Bapak Kepala Dinas, dan terakhir mungkin kalau Kemenak, karena Kemenak memang Bapak kita, walaupun PA ini Bapaknya juga, tetapi kadang-kadang dilupakan semuanya. Gitu. Dua, nggak ada anggarannya semua. Nah, secara kepegawaian di pendidikan, dinas pendidikan, cara fungsional di Kemenak, karena nggak ada anggarannya semua. Gitu. Jadi seperti itu Pak Ketua DPR, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini singkat saja kita semua dapat istirahat ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Gubernur tentang bagaimana peranan DPR dalam menyikapi khusus terhadap guru agama Islam. DPR itu 3 punya peranan. Pertama dalam anggaran, 2 dalam pembangunan peraturan daerah, 3 dalam pengawasan. Pemerintah untuk menetapkan anggaran adalah melalui peraturan daerah. Berapapun besar uang yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui persetujuan DPR. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ini menandakan apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, peranan DPR itu sangat-sangat penting sekali. Dalam setiap tahun ada 3 buah peraturan yang harus dilaksanakan. Digelar selain peraturan yang lainnya, tapi yang 3 buah ini wajib. Kalau ini tidak dilaksanakan, roda pemerintah tidak bisa jalan. Ini yang pertama. Pertama, anggaran APBD maksudnya. APBD itu biasanya dipergunakan paling lambat untuk Desember, kan Januari dan selanjutnya sudah bergerak. Kalau terlambat, resikonya ada oleh pemerintah pusat, gaji semua tidak dibayar. Gaji semua PNS. Itu peraturan daerah tentang APBD. Yang kedua, peraturan daerah pertanggungjawaban. Ini juga harus wajib dilaksanakan. Ketiga ada APBD program. Nah ini yang wajib dilaksanakan bisa tidak. Selain peraturan daerah tentang pendapatan dan keadaan masyarakat. Bicara tentang baik, pemerintah Kabupaten sudah maksimal berupaya bersama DPR. Kalau pemerintah itu kalau dulu bersama DPR. Di samping saya ada bos saya yang baru pada tahun 2020 kemarin saya masih ingat untuk anggaran 2021 ini dari dinas pemerintah dari mulai dinas pendidikan itu mengusulkan biaya untuk tenaga honor dari 12 miliar saya masih ingat akhirnya di anggaran terbatas untuk anggaran yang dapatnya cuma 6 miliar ya. 6 miliar. 6 miliar dibagi dan banyaknya guru-guru PAI dan guru-guru lainnya sangat-sangat menyedihkan. Berapa itu? Cuma dapat 300.000 rupiah per bulan. Ini sangat menyedihkan. Tapi itulah keadaan keuangan negara kita. Kita mau apa? Ini tanya mas saya, mempertahankan dari 12 sampai 9 miliar pun tidak bisa. Dengan dalil apapun, alasan apapun, karena keterbatasan anggaran. Kita masih tergantung dari dana DAO, kelas umum dan dana khusus dan APBD. Mau tidak mau. Sejak tahun 2019-2020
dengan adanya COVID-19 semua anggaran dipangkas. Saat ini 1 bulan yang lalu kita masih kena potong ya 8% lagi anggaran. Bayangkan kita berbuat apa? Sedih kita rasanya. Untungnya kita masih sadar bahwa guru-guru Pak ini mereka sangat ikhlas bekerja, sangat ikhlas. Apapun yang diberikan mereka tetap tersenyum menerimanya, tersenyum, ikhlas. Jujur, saya punya 54 orang guru-guru agama. Saya punya guru agama dari TK, SD, SMP, SMA. Ini yang tampilkan itu orang saya ini. Mereka ikhlas, Pak. Mereka sadar keadaan perekonomian kita seperti ini karena COVID ini. Tolong dimengerti dulu. Tolong dimengerti. Alhamdulillah pada sadar dan tetap bersemangat. Nah disinilah peranan pengurus upaya, khususnya memberi semangat pada guru-guru, memberi semangat. Kita mau apa? Kalau keadaannya seperti apa? Apalagi untuk tahun 2021 nanti, mudah-mudahan tidak terjadi. Lebih sedih daripada tahun 2021 nanti, lebih sedih daripada tahun 2021. Kita melihat keadaan COVID-19 semakin merajalela. Dampaknya apa? Dana dia mengalir ke sana. Dana yang sudah diarahkan untuk beli ini potong lagi. Ini adalah dari Menteri Keuangan yang baru kemarin. Akhirnya apa? Yang punya pekerjaan terdetik jari. Alhamdulillah ya bisa bertahan dalam menghadapi ini. Kerajaan kita karena kita bertindak. Karena itu kesehatan utamakan. Menteri Keuangan kita semua anggaran dipangkas. Kalau kemarin 2019 ada 3 kali pemangkasan anggaran. Untuk tahun 2021 ini sudah pertama kali tadi bulan Juni. Kalau tidak menurun, sudah ikut anggaran itu dipejam. Suara pejam sudah berdengar, maka saya jumpa beberapa di sini puas tidak puas kita sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Pak Gubernur sudah menganggarkan walaupun masih itu semuanya. Jadi sekarang untuk Pak Kepala Dinas, apakah bisa Pak dianggarkan kegiatan ekstrakurikuler itu untuk menopang misalnya pentas payung, Jumenang, itu nggak ada dananya. Jumenang itu dananya hanya 10 juta biasanya. Itu untuk provinsi. Apakah yang di daerah ini mungkin kebetulan di Dinas Pendidikan ada kegiatan yang lain, lalu kayak disiplin lah sedikit. Supaya kemana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus PAI SL Kalimantan Tengah yang hari hadir, alhamdulillah kita bisa sedikit berkira. Betul sekali yang saya sampaikan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur yang tadi, bahwa saat itu kita 2021-2022 nanti lebih parah, paling sulit kita dari sisi anggaran. Kami di 2019 saja sudah di 2020 2 kali direksekusi, 2 kali dikurangi anggaran, sehingga yang tersisa 2021 ini yang tersisa hanya untuk keperluan rutin saja, jadi bayar listrik, bayar tenaga kontrak, bayar honor. Alhamdulillah itu pun berkat Pak Yusuf Kala dianggap supaya tetap harus dibayar semua, termasuk teman-teman yang paling banyak justru dari 1.600 guru honor kita itu 500-an itu berupa ya, 500-an baik yang paling banyak di tingkat PAUD dan tingkat sanawiyah dan MTS.
dan hidayah, cukup banyak. Jadi semua kita kasih. Jadi tidak wajib negeri dan swasta, tidak peduli itu negeri, swasta maupun yang dikelola dinas pendidikan maupun dikelola anak, semua kita kasih. Selama dia berstatus sebagai ulama. Disinilah anggaran kita terserahkan. Tetapi harapan kami memang dengan apa ini kita harus bagaimanapun sulitnya kita berupaya coba sama-sama nanti kita pikirkan dengan jadi berupaya untuk yang pertama adalah tugas kita saya pengennya gitu guru agama ini bisa tampil lebih ini lagi ke depan, terutama penguatan kompetensi dan metodologi. Makanya saya sepakat kalau digitalisasi itu diperkuat lagi kemudian metode dan muatan pembelajaran itu yang lebih merubah pada karakter. Karena selama ini kita pelajaran agama berteori, tapi tidak betul-betul membumi pada perubahan perilaku. Ini yang mungkin harus didiskusikan sama-sama oleh teman-teman di APAI. Bagaimana caranya agar pendidikan agama ini menyenangkan, terus bisa di-apply, menjadi perubahan, merubah karakter anak-anak kita. Di sini yang paling penting, bukan hanya diajarkan untuk mengajar kurikulum, tidak, mengajar bisa tuntas pembelajaran tidak. Tapi yang paling penting tidak perlu mengajar itu, tapi yang paling penting gimana mencari metode pembelajaran yang betul-betul bisa menyentuh di sisi terdalam daripada anak sehingga bisa berubah perilaku. Nah ini bisa dilakukan melalui kajian-kajiannya bersama-sama guru-guru PAI di Barito Selatan aja misalnya per kabupaten ini untuk merumuskan metode yang paling bagus dan itu bisa nanti coba mengajukan proposal yang bagus sekarang dan bisa sekarang ini kesempatan kalau bisa sebelum Agustus ini mengajukan ke pemerintah daerah. Tapi ini mungkin tidak bisa tiap tahun karena syaratnya itu memang tidak boleh tiap tahun untuk kegiatan-kegiatan kayak kalau di sekolah itu MGMP atau MKKS atau ini MGMP-nya musyawarah guru PAI, ya kan, musyawarah guru PAI atau PAI-nya sendiri yang menang ini itu mengajukan permohonan nanti untuk kegiatan ini tadi perumusan metode belajar mungkin tiap bulan ketemuannya apa nanti masing-masing punya konsep gimana supaya kita bisa pembelajaran dan penerapan nilai-nilai agama itu bisa lebih betul-betul ini tidak hanya sekedar mengejar nilai dan ini saja. Nah, ini yang mungkin yang pertama. Jadi mengajukan proposal ke pemerintah daerah, tembuskan aja kalau diberikan juga lewat hibah Pak. Kalau kami menganggarkan itu sistem kita tidak mengizinkan. Jadi sistem yang sekarang CAPD, sistem promosi pemerintah daerah, jadi sistem penganggaran berdasarkan Permendagri 90 itu dinas pendidikan tidak bisa lagi memasukkan kegiatan-kegiatan yang slotnya tidak ada di Permendagri 90. Sudah tidak bisa. Jadi yang bukan kewenangannya, bukan kewenangan dinas pendidikan itu tidak bisa dimasukkan karena tidak ada rekeningnya. Jadi itu yang susah. Tapi lewat hibah bisa, lewat skema hibah. Jadi hibah nanti Pak Yusuf Kala bisa mengawal. Nah untuk IPAI misalnya ya nggak sebanyak 50 juta itu kan setahun. Ya lumayan buat kegiatan disusun di ini. Dan kami selalu mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin saya sarankan IPAI sudah cukup bagus. Teman-teman di IPAI ini luar biasa. Saya catat ada beberapa orang yang sekarang itu jadi kepala sekolah SMP 1 itu kepala sekolah itu agama. Dan ada beberapa lagi guru agama yang lain yang menjadi kepala sekolah. Ini artinya apa? Potensi kita teman-teman guru baik itu luar biasa. Nah, tinggal nanti fungsi akbar untuk membina teman-teman yang punya potensi ini supaya bisa oke, kok bisa kita lain? Kenapa tidak? Semua kepala sekolah di Barito Selatan dipegang oleh
Itu kan luar biasa. Kita bisa berubah sesuatu kalau kita pegang kekuasaan. Artinya apa? Kepala sekolah itu dipegang direkturnya jadi. Kalau kepala sekolah itu bisa dipegang orang kita, istilahnya kan yang beragama Islam, apalagi berupa. Ya mudah-mudahan dari sana perubahan karakter anak-anak didik kita bisa kita mulai dari kepala sekolah. Yang kedua, kita punya peluang untuk membantu teman-teman kita untuk bisa lulus seleksi itu dengan cara dibimbing. Tadi tentang bimbingan misalnya dilatih untuk bimbingan untuk tes kompetensi. Untuk bisa lulus tes PPG itu kan susah. Ada yang frustasi guru-guru kita tidak pernah lulus. Padahal dia kalau tidak lulus kan tidak bisa ikut PPG dan tidak bisa dapat sertifikasi. Jadi sertifikasi guru ini bisa dilatih. Apa saja sih komponennya? Teman-teman di DIPA kan banyak, ada yang pengawas, ada yang tadi Pak Narko sama Pak ini kan berdua justru ini asesor. Nah mereka punya potensi untuk membimbing segala macam. Kita banyak tenaga yang bisa membimbing mereka untuk bisa ikut bagaimana supaya tidak diserahkan kepada guru. Kamu mau ikut seleksi kompetensi keahlian ini profesi, silakan ikut masing-masing, belajar masing-masing, tapi tidak pernah kita melakukan pembimbingan. Begitu juga untuk P3K. Nanti seleksi P3K itu sebetulnya saya sudah share semua sebetulnya bimbingannya. Jadi materi bimbingan, ujian, latihan, soal segala macam sudah saya share semua kepada guru-guru kita. Baik itu PAI maupun yang bukan PAI, kita share semua supaya mereka bisa belajar. Guru-guru kita siap untuk menghadapi tes P3K. Jadi dan itu bagus lagi kalau dikoordinir. Jadi khusus untuk PAI, misalnya guru-guru PAI yang honor itu bisa dikoordinir oleh Akbai untuk melatih mereka. Yang entah sebulan berapa kali pertemuan gitu kan, cari mentornya yang betul-betul bisa berkualitas, yang bisa memberikan bantuan kepada mereka bagaimana memecahkan soal-soal yang terbaik. Karena tanpa usaha juga kita tidak mungkin bisa mendapat yang maksimal. Ya mudah-mudahan nanti semua peluang atau formasi yang ada guru PAI itu bisa terisi semua ya alhamdulillah. Karena nanti kan passing grade-nya walaupun kita punya banyak formasi, passing grade-nya yang baik nggak bisa diangkat juga. Nah untuk bisa mencapai passing grade yang baik itu kalau kita perlu ada penguatan bagi teman-teman kita. Jangan hanya pasrah, ayo tes yang penting ikut aja, tapi tidak pernah ada usaha untuk mencapai target bahwa kita harus lulus. Nah ini yang mungkin. Jadi masalah anggaran, kami senang sekali sebetulnya, pengen sekali punya program ini. Bahkan guru-guru kami itu juga termasuk seluruhnya. Penguatan guru itu kan tugas kita sebetulnya. Peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kualitas dan karir guru. Kalau karir guru tadi jenjangnya bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah segala macam. Kita pengawas PAI juga sangat sedikit. Sekarang kan untuk jadi pengawas atau jadi kepala sekolah harus seleksi. Harus punya sertifikasi STDP-nya. Nah, begitu juga untuk bisa menjadi sekarang kan apa? Ada guru penggerak. Nah, guru penggerak, guru pembelajar, guru pelatih. Jadi program Indonesia Pintar yang diluncurkan ini banyak sekali, termasuk sekolah penggerak terakhir. Jadi guru penggerak itu nanti seleksinya itu luar biasa. Pelatihan itu kan 9 bulan untuk guru penggerak. Selama 9 bulan mereka setiap jenjangnya itu ada seminar, ada ini segala macam. Dan ini ke depan pemerintah sedang merancang perubahan Permendikbud nomor 6 tentang kepala sekolah. Tentang kepala sekolah itu kan nomor kepala sekolah itu ke depan itu guru-guru penggerak itu tidak lagi seleksi untuk jadi camat, tapi mereka bisa langsung diambil. Jadi sebagai salah satu syarat jadi kepala sekolah ke depan itu adalah mereka berasal dari guru penggerak. Nah guru penggerak ini kita tantang masih rendah sekali. Ya kita maklumi kan untuk di guru-guru penggerak yang bisa hampir saya katakan bisa mengikuti itu hanya yang berada pada zona yang
akses internetnya bagus. Karena mereka dalam waktu 9 bulan latihan ini tidak mungkin kalau yang tidak ada sinyal saja. Jadi lewat inilah kita memotivasi teman-teman untuk ini. Tapi APAI punya peran strategis untuk bisa meramu program-program yang bisa untuk membantu teman-teman guru baik untuk bisa ke depan bisa lebih baik. Saya kira itu Pak yang mungkin bisa kita harapkan. Dari sisi anggaran kita berdoa aja dengan ada tambahan pendapatan daerah ini yang cukup signifikan bisa membantu dari sisi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Mohon dicatat DPD Barsel ya. Nanti ditembuskan Pak membuat proposal teruskan ke Pak Wakil Ketua DPRD ini ya biar dikawal. Sebab kalau nggak dikawal kadang hilang berjalan Pak. Saya sudah pengalaman. Jadi kalau tidak dikawal, tidak disilaturahmi terus bisa hilang berjalan. Apalagi kedesek-desek unsur politis macam-macam. Namanya bupati dan sebagainya jabatan politis. Jadi mohon sekali lagi Pak Ketua DPR agar kan mungkin ormas-ormas yang lain yang sudah pernah dapat itu tolong disisipkan dulu untuk tahun 2021 APAI. Bahkan yang seperti yang saya sampaikan, APAI sudah punya kerjasama untuk pemberdayaan dana itu agar APAI tidak jadi konsumtif. Nah, sudah punya, tinggal perlu modal amalnya. Bahkan tidak hibah, apalagi hibah dipinjami saja kita sudah mampu, gitu. Apalagi hibah akan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya dari Kemenak sekarang begini Pak. Bahwa apa itu perlu merindukan pendampingan pengawas yang bisa mendampingi, namun kadang untuk meningkatkan profesional. Kalau tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas, apa sudah hampir tiap hari ada kegiatan pelatihan pembinaan tentang soal-soal PPG, soal itu sudah secara nasional sudah tinggi. Saya sering share ke guru Pak, tinggal mau apa tidak. Kalau dari digital kan kita adalah digital. Jadi ada yang berkontribusi, ada yang gratis, itu sudah pelatihan insya Allah kan sudah siap, apalagi ada tutor yang berhebat. Nah ini seperti itu Pak. Jadi bagaimana guru PA ini kan sistem berubah secara cepat. Kurikulum dari yang lalu jadi kurikulum COVID. Sementara guru belum pernah diantarkan dari kurikulum lama menuju COVID, itu kan bingung juga. Itu perlu pendampingan langsung dari pengawas. Tapi kadang-kadang pengawas tidak dibimbing itu juga. Gitu. Jadi kadang-kadang pengawas belum juga tahu tentang itu. Bagaimana cara membuat RPP 1 lembar, membuat RPP COVID dan lain sebagainya, kalau sampai ke hot dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Yang dilakukan oleh Pak Kasih Pais di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Yang terhormat Bapak Ketua DPR yang pada kesempatan ini dihadiri Bapak Haji Muhammad Yusuf-Alam, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Selatan, yang terhormat Ketua APAI Provinsi, Ketua APAI Kabupaten beserta seluruh jajaran, dan seluruh anggota APAI Kabupaten Maluku Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan izin Allah SWT kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dalam kegiatan rapat kerja wilayah APAI Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal
Yang pertama kami menyampaikan ucapan permohonan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan. Sesungguhnya beliau pada kesempatan ini bisa berhadir, namun pada saat yang bersamaan karena ini hari Sabtu beliau berada di Palangkaraya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Kantor Kementerian Agama sudah kita ketahui dan kita maklum bersama bahwa Kementerian Agama adalah organisasi yang bernaung di pusat sampai ke daerah, sehingga anggaran dari Kementerian Agama diluncurkan dari Kementerian Agama pusat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sepenuhnya berdasarkan kepada anggaran KIPA yang ada di Kementerian Agama. Saya awali dari perhatian Kementerian Agama terhadap guru pendidikan agama Islam selama ini. Yang pertama, memperhatikan kesejahteraan guru PAI. Kantor Kementerian Agama adalah penyandang sertifikasi guru pendidikan agama Islam sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, guru-guru PAI kita sangat terbantu dengan sertifikasi ini. Walaupun masih banyak guru PAI kita yang belum merasakan sertifikasi. Inilah yang menjadi kendala kita ketika kemarin kita disampaikan daftar guru-guru yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2020-2019. Guru-guru PAI berjumlah 186 kalau tidak salah kemarin, semuanya berhasil lulus seleksi. Persiapan untuk mengikuti PPG. Dari 100 sekian itu dipanggil 42 orang untuk tahun 2021 mengikuti kegiatan PPG. Namun dengan harapan dananya bisa diakomodir oleh pemerintah daerah, sehingga kami dari Kementerian Agama menyampaikan, melayangkan surat ke pemerintah daerah ya, untuk mendapat tanggapan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam sambutan beliau tadi. Ya, pemerintah daerah bukan tidak ada uang, bukan, ya, tapi anggaran untuk membantu guru-guru PAI mengikuti PPG ini belum ada. Sehingga oleh pemerintah pusat dilaksanakan PPG tetap 2021 ini dengan virtual. Sehingga untuk guru PAI Barito Selatan dari yang 42 tadi ya, terpanggil 12 orang dengan virtual. Kawan-kawan PAI yang lain yang 28 orang ya, karena yang 2 orang mengundurkan diri sehingga 40 orang, sangat berharap sekali, sangat berharap untuk bisa mengikuti PPG tahun 2022 mendatang. Namun kami dari Kementerian Agama mengusahakan maksimal ya, mengusulkan agar pelaksanaan PPG itu bisa didekatkan, setidaknya di Kota Palangkaraya, di IAIN atau di Unpar, supaya kawan-kawan tidak memerlukan biaya yang besar, terutama untuk transportasi. Kalau dilaksanakan di Sunan Kalijaga atau di mana misalnya, kan di Jakarta, di daerah Jawa sana, nah ini kawan-kawan guru PAI, apalagi perempuan, ibu-ibu ya kan, sulit. Nah, tidak jarang akhirnya mengambil keputusan, kalau begitu saya mundur saja. Nah, supaya itu tidak terjadi ya, kita usahakan diusulkan kemarin untuk PPG tahun 2022 kalau bisa didekatkan ya, bisa dilaksanakan di Banjarmasin atau mungkin di
UIN Banjarmasin atau di IAIN Palangkaraya atau di Unpar Palangkaraya. Itu yang pertama yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Batu Selatan, ya, melalui program pusat mensejahterakan guru PAI, namun masih sangat sedikit dan terbatas. Dan kita tetap berharap tahun 2022 juga dukungan DPRD, dukungan Kepala Dinas Pendidikan untuk bersama-sama, ya, bagaimana guru PAI yang tersisa ini bisa mengikuti PPG tahun 2022 mendatang. Untuk kesejahteraan guru PAI kita. Kalau gurunya sejahtera, maka dia tidak berpikir perut lagi untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana bisa mendidik anak-anak berkarakter kalau gurunya tidak sejahtera? Kalau gurunya sudah sejahtera, insya Allah ke depan guru-guru PAI dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian Kementerian Agama dari sisi pembinaan guru-guru PAI sampai dengan saat ini sudah melakukan PPKB, ya, pelatihan, pendidikan, peningkatan kompetensi guru PAI berkelanjutan. Dan ini sudah setiap tahun dilaksanakan, cuma masih dalam kondisi yang terbatas. Kita mau melaksanakan di kabupaten, ya, kembali lagi, dana didipa kita sangat terbatas. Dan kita meminta keluar masih kesulitan. Tapi sekecil apapun usaha dari kita sudah melakukan pembinaan, bimbingan kepada guru PAI kita. Kemudian untuk anak-anak didik pendidikan agama Islam, Kementerian Agama juga meluncurkan program-program yang meningkatkan kompetensi siswa. Salah satu tadi yang disampaikan Bapak, Pentaspai, ya. Biasa setiap tahun dilaksanakan Pentaspai tingkat provinsi, dan memang di provinsi ada anggarannya, tapi kecil juga. Nah, kalau di provinsi sudah kecil, di kabupaten kebagian kecilnya saja. Nah, sehingga untuk Pentaspai biasanya Kementerian Agama seleksi terbatas di kabupaten, sehingga bisa disampaikan, dikirim ke tingkat provinsi. Nah, kemudian siswa yang berprestasi di tingkat provinsi biasanya diberikan penghargaan di kabupaten, walaupun dengan uang pembinaan yang kecil juga. Yang jelas Kementerian Agama juga sudah melakukan pembinaan, bimbingan dalam meningkatkan prestasi siswa pendidikan agama Islam. Namun ini perlu ke depan ditingkatkan, dikembangkan lagi, apalagi di suasana pandemi ini. Kementerian Agama kemarin sebenarnya Pak sudah meluncurkan sebuah program, ya, yang mengacu kepada pandemi ini, sehingga guru-guru madrasah termasuk di dalamnya guru PAI sebenarnya bisa menggunakan bisa menggunakan program itu, ya, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak didiknya. Kalau khusus madrasah ada yang namanya aplikasi e-learning, ya. Untuk saat ini dari MI, MTS, MA menggunakan aplikasi ini untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa dan siswi. Kemudian mungkin yang terakhir saya sampaikan bahwa ke depan tahun 2021-2022 tahun pelajaran baru sudah direncanakan akan dilaksanakan kegiatan tatap muka terbuka, ya. Namun
menyikapi kondisi perkembangan penyebaran virus corona pada saat ini khusus di Pulau Jawa yang luar biasa, ya, saya sudah memprediksi kemungkinan besar, ya, untuk tatap muka secara full tidak mungkin dilaksanakan, ya, tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan kemarin kita sempat mendengar, ya, bahwa Presiden menginginkan tatap muka ke depan justru 2 kali dalam seminggu, 2 jam dalam sehari. Saya pikir kalau 2 kali dalam seminggu, 2 jam dalam sehari, ya, pendidikan kita makin sulit untuk mendidik anak-anak yang berkarakter, ya. Karena berkarakter itu lebih mengarah kepada yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, lebih mengarah kepada uswatun hasanah, teladan yang baik dari guru-guru. Kalau pada pertemuan gurunya, bagaimana dia mencontohnya? Nah, di sebelahnya game, di sebelahnya mata pelajaran. Nah, dicontohnya justru game. Ini itu baru yang terkait dengan MI, SMA dan MTS. Lain lagi dengan anak-anak di Raudatul Atfal, ya. Raudatul Atfal adalah cikal bakal anak-anak yang akan meneruskan pendidikan agama Islam. Nah, sampai sekarang serangan virus corona ini sudah bisa menyerang anak-anak, ya, sudah bisa menyerang anak-anak. Artinya anak-anak bisa terkena virus ini sekarang, apalagi virus yang dari India namanya Delta, ya. Ini macam-macam harus virus sekarang, luar biasa. Ini bisa menyerang anak-anak. Kemungkinan besar anak-anak Raudatul Atfal, ya, juga tidak akan diizinkan untuk melakukan tatap muka terbuka dengan guru-gurunya. Nah, sementara anak-anak Raudatul Atfal, anak TK ini adalah dunia bermain dan harus, Kementerian Agama memberikan dorongan dan motivasi kepada guru-guru Raudatul Atfal khususnya, ya, dan juga kepada guru PAI untuk dapat terus memberikan pendidikan agama ini kepada siswa dengan berkarakter ini, walaupun dengan jumlah yang terbatas, ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan walaupun hanya 25% yang diminta pemerintah. Tapi jangan patah semangat, jangan menyerah, guru-guru PAI tetap berjuang, ya. Nah, insya Allah ke depan, karena ini hanya ujian, hanya cobaan, ya. Tapi cobaan ini sampai kapan kita juga tidak tahu. Yang jelas ini cobaan ujian hidup kita, bukan hanya untuk siswa kita, tapi juga untuk kita guru-guru. Sekarang sudah tidak terhitung jumlah guru yang sudah meninggal karena COVID-19 ini, sudah banyak, ya. Yang kemarin ngajar hari ini sudah pasang bendera hijau, tulisannya La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di WA sudah tersebar, sudah meninggal Bapak Ahmad, ucapan berduka cita, ya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber. Mohon maaf untuk sesi berikutnya, berhubung sudah ada informasi dari Sekda bahwa untuk silaturahim ke Pak Asisten juga itu sudah ditunggu ternyata. Jadi tidak enak kalau Pak Asisten malah menunggu kita. Untuk itu, untuk sesi tanya jawab dari teman-teman, saya kira kita di Barsel sudah dapat satu inti. Intinya tadi bahwa segera DPD membuat usulan proposal, tujukan ke Bupati, tembuskan ke DPR, kasih tembusan juga Pak Yusuf ini, biar dikawal oleh Pak Yusuf sampai ke meja anggaran PKD atau apa itu istilahnya di sini, sampai benar-benar cair. Kalau tidak dikawal, saya sudah berkali-kali itu tidak akan sampai. Bisa-bisa disodok yang lain, harus dikawal. Seperti itu, ya.
teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kesempatan teman-teman tidak bisa kita tampung di sini. Saya kira cukup setelah semuanya kita akan lanjut sholat ya. Kemudian teman-teman siap-siap untuk kita menuju ke Sekda. Semua harus hadir karena yang disampaikan di sana 25 orang. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau kurang malu, gitu loh. Yang malu parsial tentunya. Kalau kami kan membantu, DPW itu membantu parsial bagaimana meyakinkan pemerintah, begitu Pak. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua, Pak Kepala Dinas yang sudah sangat baik sekali tadi menyampaikan. Kemudian dari Kasih Pais Kemenak Kabupaten. Kita akhiri talkshow ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah